Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Baik, sudah hadir 30 orang sekarang di Zoom ini. Kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain pada masuk. Presensi kuliah sudah saya buka dari jam 16 tadi sampai jam 18.30. Silahkan kalau sempat di sela-sela kuliah mengisi presensi di SIK. Ya. Baik, kita lanjutkan kuliah. Saya akan share screen. Kuliah pada hari Selasa. Kita sampai di karakterisasi kanal fading dilihat dari sisi cepat atau lambatnya fluktuasinya, atau fast fading atau slow fading. Ini kan kalau tidak salah ini ya. Udah muncul screen saya, udah ya. Muncul, Pak. Ya, kita saya tunjukkan dulu gambarnya ya. Jadi karena fading itu, nah ini hasil pengukuran signal sesaat kalau kita dalam kondisi menerima signal multifat, kemudian kita juga bergerak dalam suatu lingkungan propagasi, maka kita akan menerima sinyal yang fluktuasi secara cepat atau sinyal sesaat, yaitu yang ini, yang ditunjukkan oleh yang ya, turun naik cukup dinamis ini. Nah kemudian ini sebut kita small scale fading gitu. Nah, kemudian ini yang yang garis yang hitam ini kalau alat ukur kita misalnya pakai power meter atau pakai signal strength meter, kemudian kita lakukan proses averaging, proses rata-rata. Jadi sinyal yang sesaat tadi, sinyal yang fluktuasi itu dirata-ratakan, maka nilai rata-ratanya akan menghasilkan nilai yang garis tebal hitam ini. Nah, nilai rata-ratanya ini semakin ke kanan, sumbu jarak kan, semakin kecil. Artinya ini nilai rata-rata ini tidak tetap gitu. Tentu kalau semakin kecil secara jangka panjang atau dalam jangkauan yang jauh, ini diakibatkan oleh mobilitas atau gerakan dari receiver itu atau user itu menjauh dari BTS, sehingga dia akan mendapatkan level sinyal yang tetap bersifat fluktuasi dengan cepat, dan level signal rata-ratanya akan semakin jauh mengecil. Ini yang hasil rata-ratanya itu kita sebut sebagai fading skala besar. Nah, pertanyaannya kenapa tidak lurus gitu? Kenapa sinyal yang hitam, yang hasil rata-rata ini tidak berupa garis lurus saja yang seperti dalam model-model kan? Dalam model-model propagasi misalnya semakin jaraknya semakin jauh kan D-nya dalam logaritma dia kan garisnya lurus gitu. Nah, ini karena dalam propagasi multipath tentu kalau seorang penerima atau user itu bergerak menjauhi BTS, maka skenario dari pantulan atau scatter itu akan memberikan rata-rata redaman propagasi yang akan juga berfluktuasi akibat efek shadowing. Efek shadowing artinya ya kalau terhalang oleh gedung atau oleh pohon, maka dia walaupun jaraknya sama, dia akan fluktuasi. Itu sudah saya jelaskan di minggu lalu ya. Jadi ini. Nah, kita sekarang fokus kepada sinyal sesaat yang berfluktuasi cepat. Nah, ini punya dua karakter. Ada dua sifat signal dari yang cepat ini, yang small scale fading ini, yaitu dia punya sifat seberapa cepat dia fluktuasinya gitu. Apakah ini kalau sumbu datar ini misalnya saya bentangkan coba waktunya dari 0 detik sampai misalnya 20 detik gitu lah. Tentu kan tergantung kecepatannya berapa. Nah, ini fluktuasinya seberapa cepat di situ. Bentar. Jadi yang akan dilihat sifat atau karakter dari sinyal yang diterima akibat multipath
yang berfluktuasi cepat ini, seberapa cepat fluktuasinya gitu. Itu yang akan kita bahas. Hari Selasa kemarin, karena yang bersifat fluktuasi ini juga dilihat dari sisi seberapa jauh itunya delay-delaynya. Tapi kalau untuk melihat delay kan kemarin tidak bisa dilihat dari signal yang diterima secara kontinu ini gitu. Kalau untuk melihat delay profile tentu eksperimen yang dipakai untuk pengetesan signal atau pengetesan kanal respon, kita mengirimkannya harus berupa sinyal diskrit, sinyal digital dari pemancar. Maka kita lihat di penerima. Tapi kalau untuk melihat seberapa cepat, seberapa lambatnya, tentu ini kita lihat bisa dilihat dari sisi fluktuasinya ini. Nah, dan ukuran cepat lambatnya perubahan ini bisa diwakili oleh nilai frekuensi Doppler yang udah bisa kita hitung dengan menggunakan rumus rasio antara kecepatan mobilitas dengan panjang gelombang. Itu yang akan kita lihat ya. Jadi saya kembalikan ke status kemarin. Nah ini yang delay spread ini ya, kita menunjukkan seberapa lama setiap lintasan atau setiap path ini akan mengalami propagasinya sampai penerima menerima semua lintasan yang terjadi. Ini delay profile. Nah, kemudian yang ini, nah yang sekarang kita bahas ini adalah seberapa cepat perubahan atau fluktuasi signal itu yang kita rasakan. Nah, kesimpulannya kemarin sudah jelaskan kalau dilihat dalam domain waktu, kalau ukurannya ini kan ukurannya kita menghitung channel coherent time. Jadi ini channel coherent time ini T0 diukur berdasarkan 2 metode juga, seperti hanya waktu kita mengukur channel coherent bandwidth ada 2 formula ketat sama formula longgar gitu. Nah, sama untuk menghitung besarnya nilai channel coherent time juga kita bisa menggunakan rumus yang ini formula longgar, 50% dari korelasi waktu, rumusnya 9 dibagi 16 pi kali FD frekuensi Doppler. Nah, tapi ada juga rumus yang menggunakan rata-rata geometrik, yang hasilnya channel coherent time dihitung menjadi akar dari 9 dibagi 16 pi FD kuadrat, atau diselesaikan persamaan ini menjadi 0,423 dibagi FD. Nah, tapi yang jelas di sini yang menentukan nilai channel coherent time adalah sesuatu besaran yang suatu faktor tertentu dari frekuensi Doppler gitu. Atau suatu faktor tertentu dari kebalikan frekuensi Doppler. Jadi kalau frekuensi Dopplernya ini kan baik rumus yang longgar maupun rumus yang ketat, frekuensi Doppler ada di penyebut kan. Jadi dibagi sesuatu FD, ini juga dibagi sesuatu FD gitu. Maka kalau FD-nya tinggi, FD yang tinggi itu berarti sesuatu gerakan yang cepat gitu. Maka T0 akan semakin sempit. Nah, T0 ini secara praktis bisa kita terjemahkan menjadi interval waktu di mana channel itu bisa dianggap konstan. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang ini, gambar yang fluktuasi tadi, nah ini, T0 itu channel coherent time harus betul-betul sedikit di sini. Kalau ini satuannya misalkan mikrosecond, maka channel coherent time itu kita harus betul-betul mengambil satu titik saja di sini. Gitu. Karena kalau kita mengambil misalkan cukup lebar, ya tentu berubah. Ya, jadi kalau yang dikatakan channel coherent time itu adalah selang waktu di mana channel bernilai konstan. Artinya kalau lihat gambar seperti ini, berarti tentu T0 di sini harus sangat-sangat singkat waktunya gitu. Nah itu ya. Nah, kalau sekarang untuk melihat sifat dari channel dari sisi cepat atau lambatnya berfluktuasinya, kita sekarang membandingkan antara channel coherent time dengan kecepatan data. Kecepatan data itu R biasanya sebutnya ya, bitrate gitu. Atau sebaliknya, seper dari kecepatan data atau seper R, kita sebutnya symbol period. Kemarin sebelum kuliah ditutup ada teman kita yang menanyakan apakah bit atau simbol. Nah, jawabannya kalau bit atau simbol ya tergantung kepada nanti tingkat modulasi yang dipakai gitu. Kalau BPSK simbol sama bit kan sama gitu ya. Kalau QPSK satu simbol satu bit. Nah, tapi di sini karena perubahannya dilihat dari sisi seberapa cepat dibandingkan dengan clock dari data gitu. Nah, kita menyebutnya TS itu simbol period. Gitu. Jadi dalam konteks modulator nanti 1 kali
dieksekusi oleh receiver itu adalah satu simbol, gitu, bukan satu bit ya. Jadi di sini pun sama. Channel coherent time, kalau dia lebih kecil daripada waktu interval satu simbol, artinya dia fast fading. Kenapa? Karena waktu yang dianggap konstan, yaitu T0, lebih kecil daripada periode simbol. Artinya simbol ini, lebar satu simbol ini dari sisi waktunya, sudah tidak dicakup lagi oleh channel coherent time. Jadi simbol bisa satu simbol yang dikirim, periode satu simbol yang dikirimkan datanya itu bisa mengalami fluktuasi gitu. Misalkan separuh simbol ke depannya rendah level channelnya, separuh simbol berikutnya tinggi level sinyalnya. Jadi bentuk simbol akan mengalami distorsi gitu. Nah, sebaliknya kalau channel coherent time misalkan T0 ini interval waktu yang dianggap channel konstan lebih besar daripada simbol period, artinya ada jaminan bahwa selama interval waktu satu periode simbol, karena dia lebih kecil daripada channel coherent time yang dianggap konstan, maka simbol ini aman. Simbol yang dalam kondisi slow fading akan aman dari distorsi simbol gitu. Karena apa? Selama interval waktu simbol, dia dicakup oleh T0. T0 itu channel coherent time dianggap sebagai interval waktu di mana channel dianggap konstan itunya, amplitudenya. Kira-kira begitu ya dalam domain waktu. Nah, silakan pahami juga kalau kita melihatnya dari sisi domain frekuensi, ini yang kita bandingkan adalah frekuensi Dopplernya langsung dengan bandwidth dari signal. Bandwidth dari signal ya kalau bandwidth dalam digital itu bit rate kan, ya, dan juga tergantung kepada modulatornya gitu. Apakah bit rate sama dengan bandwidth kalau dalam BPSK. Kalau QPSK kan bandwidth sama dengan setengah bit rate gitu kan, atau bandwidth sama dengan simbol rate gitu. Nah itu saya sekalian juga menjelaskan perbedaan antara simbol dan bit dalam konteks digital itu seperti itu. Jadi kalau kita bit rate berarti jumlah bit per detik. Kalau BPSK itu bit rate sama dengan simbol rate gitu. QPSK karena satu simbol 2 bit berarti simbol rate sama dengan setengah kali bit rate gitu. Tapi di sini kita bicara dalam frekuensi domain untuk melihat apakah channel itu fast fading atau slow fading, kita bandingkan langsung frekuensi Doppler dengan kecepatan data sepernya, yaitu bit rate-nya gitu. Jadi W ini bit rate atau lebih tepatnya lagi sebetulnya bandwidth, memang bandwidth sih, gitu ya. Jadi bandwidth itu dalam frekuensi yang kita lihat, tapi kan dalam konteks modulator ya bandwidth dengan bit ada kaitan gitu ya. Gitu. Jadi kalau frekuensi Doppler lebih besar daripada bandwidth dari signal, itu fast fading. Kalau frekuensi Doppler lebih kecil dari bandwidth dari signal, ini masuk slow fading. Ya. Kemudian degradasi terhadap signal atau distorsi kepada signal atau dampak yang dirasakan oleh signal yang ditransmisikan melalui kanal ini, kalau signal melalui kanal yang bersifat fast fading, maka dia SNR akan tidak bermakna. Jadi istilah umum yang dipakai pada komunikasi nirkabel, SNR tidak bermakna itu artinya loss of SNR. Artinya apa? Lebih jauh lagi kita terjemahkan bahwa karena dalam konsep yang bukan kanal multipath kan kalau kita kana atau signal mengalami degradasi atau mengalami receiver mengalami penerima sinyal yang buruk, biasanya kita kasih margin gitu, naikkan daya pancarnya. Dinaikkan daya pancar artinya naikkan SNR kan, karena noise kan tetap, noise AWGN kan dalam komunikasi tetap, ya additive white Gaussian itu. Jadi kalau kita menaikkan daya pancar sama dengan menaikkan SNR. Nah itu dalam konsep yang bukan komunikasi multipath, menaikkan SNR biasanya bisa mengobati buruknya sistem receiver. Nah tapi di sini kalau mengalami fast fading nggak bisa. Karena apa? Akibat dari fluktuasinya. Kemarin saya jelaskan, kenapa fluktuasi merusak SNR tidak bermakna gitu. Karena kalau sinyal fluktuasi dibandingkan dengan sinyal datar, yang anggap saja kita punya level SNR 10 dB. Yang satu 10 dB itu konstan, yang satu 10 dB itu rata-ratanya. Artinya dia punya lebih dari 10 dB, misalkan 12 dB punya, 14 dB punya, tapi dia juga punya yang di bawah 10 dB. Nah, itu lebih buruk dibandingkan dengan kita punya 10 dB yang konstan. Kita nggak apa-apa tidak punya 12 dB, tidak punya 14 dB gitu. Semuanya 10 dB itu lebih bagus gitu ya.
Dibandingkan dengan kita punya sinyal yang 12, 14, 16, tapi ada juga yang ke 9, 8, 7. Nah, kenapa penjelasannya begitu? SNR jadi kurang bermakna kalau dia fluktuasi karena si detektor kan menerima signal kan benar atau salahnya deteksi itu hanya bergantung kepada nilai threshold kan. Kalau nilai 1 misalnya dikirim, ada noise, bercampur noise. Nah, si detektor kalau ketika dia mensampling akan memutuskan deteksi signal, selama dia di atas threshold kan, dia akan menyatakan sinyal itu 1 gitu. Jadi benar deteksinya gitu. Nah, kalau signal itu di bawah threshold karena dicampur noise, maka sinyal menjadi -1 oleh detektor, jadi salah. Nah, tapi sekarang kalau di atas threshold, apakah dia di atas threshold-nya itu misalkan 10 atau 11 atau 12 atau 14, tidak ada bedanya bagi si detektor. Lebih sedikit atau lebih banyak ya yang penting dia di atas threshold. Itu yang dapat benefit dari signal yang melebihi threshold. Nah, sebaliknya kalau signal mengalami jatuh karena fading ke bawah, nah dengan adanya noise yang sama nanti itu bisa berjumlah secara superposisi antara signal dan noise, maka dia besar ada peluang yang meningkat. Kalau dia ada noise negatif, sinyalnya positif, nah dia akan mengecil, bisa jatuh di bawah threshold, maka dia akan error gitu. Nah, itu ya. Nah, ini terus mau fast fading, mau slow fading, selama dia mengalami fluktuasi, ini signal ini akan mengalami degradasi dari segi SNR ini. Kemudian distorsi, maksudnya distorsi dari bentuk pulsa. Kalau kita mengirimkan pulsa yang berbentuk persegi misalnya. Nah, tadi saya katakan kalau fast fading itu kan satu simbol period bisa mengalami fluktuasi. Artinya satu simbol, selang waktu satu simbol bisa sebelah kirinya tinggi, sebelah kanannya rendah, jadi distorsi. Kemudian sinkronisasi juga dalam komunikasi kan kita sering menggunakan simbol-simbol untuk sinkronisasi kan. Ya misalnya untuk membuat suatu transmisi sinkron, misalkan Anda pernah dengar standar untuk transmisi pulse code modulation, misalkan standar T1, T1 gitu ya, yang 1544 Mbps, atau standar Eropa kan untuk transmisi sinkronus kan 32 channel disatukan dalam satu transmisi kan, kecepatannya 2,048 Mbps. Itu standar-standar transmisi sinkron seperti itu kan tentu ada bit-bit yang dipakai untuk menandai atau sinkronisasi. Satu itu kan multiplex ya, transmisi multiplex ya, 32 channel misalkan disatukan dalam satu kabel I1 gitu. Nah, itu kalau mengalami seperti ini, channelnya dikirimkan lewat udara mengalami multipath, kacau itu sinkronisasinya. Itu ya. Nah, mitigasinya ya sama aja yang beberapa teknik yang udah kita kenal. Ada teknik error control, kemudian interleaving, kemudian menggunakan modulasi yang bersifat robust gitu ya, yang bersifat tahan banting terhadap jeleknya efek dari channel. Kemudian ada power control, sinyal yang fluktuasi kalau daya pancarnya kanal yang bersifat fluktuasi, kalau daya pancarnya konstan maka sinyal yang diterima akan fluktuasi. Tapi kalau kita tahu bahwa kanal itu berfluktuasi, kemudian kita bisa mengantisipasi daya pancarnya juga fluktuasi, yang mana fluktuasinya kita bisa hitung misalkan merupakan fungsi inverse dari kanal. Jadi kalau kita tahu a priori atau sebelum kita kirimkan sinyal itu tahu kanal akan mengalami fading rendah nilai gainnya, maka kita naikkan lebih duluan daya pancarnya. Kemudian pada beberapa selang waktu berikutnya, misalnya ketika kita tahu kanal akan memberikan respon yang tinggi itunya, gainnya, maka kita turunkan daya pancarnya. Walhasil dengan metode seperti itu, kita akan bisa mendapatkan level daya yang sampai di penerima menjadi konstan. Tapi tentu saja ini teknik ini kan tidak bisa dikerjakan dengan lambat karena fluktuasi kanal ini kan cepat. Ordernya itu milidetik atau mikrodetik malah. Artinya kalaupun kita mau pakai menaik turunkan daya pancar di pemancar, kita harus punya suatu algoritma atau suatu skema di mana menaik
menaik turunkan daya pancar harus lebih cepat daripada respon kanal, naik turunnya kanal. Itu yang terjadi ya, gitu. Oke. Baik, nah sekarang setelah kita mengalami dua sifat, sudah dijelaskan dua karakter dari kanal tersebut, maka kita akan memiliki 4 jenis kanal sekarang. Jadi kita bikin matriks sekarang, yang gabungan dari sebetulnya gabungan dari tabel yang ini, ya. Ini kan time spreading of signal gitu, atau signal time spreading. Nah, yang ini satu lagi, yang ini satu lagi adalah time varying of channel, channelnya yang time varying bervariasi. Nah, dari kedua efek atau kedua karakteristik kanal tersebut, kita akan nanti itu kalau kita membuat suatu model transmitter di suatu lokasi, kemudian receiver di lokasi yang lain, dan antara transmitter dan receiver terjadi propagasi yang lintasan jamak atau multipath, maka kita di setiap titik, di setiap lokasi akan memungkinkan mendapatkan salah satu dari keempat jenis kanal. Ya, gitu. Yang pertama saya akan mulai dari kanal yang paling kanan dan di bawah gitu. Ini mungkin geser bahasa itu ya. Nah, ini begini. Oke. Nah, ini paling kanan itu artinya dia secara waktu dia slow fading, kemudian secara frekuensi dia non selektif. Ini kanal ini karena yang paling bagus, karena kalau kita lihat time non selektif dan frekuensi non selektif itu artinya kalau kita lihat di sini di time spreading of signal, ini merupakan kanal yang bersifat flat fading ini. Flat fading itu artinya bandwidth dari kanal lebih besar daripada bandwidth dari signal, dari wave. Artinya transmisi signal ke dalam kanal, semua spektrumnya terkirimkan, tidak ada masalah ini. Kemudian dilihat dari segi waktu, time varying-nya, ini masuk slow fading. Artinya periode simbol lebih kecil daripada channel coherent time, atau sebaliknya channel coherent time lebih besar daripada periode simbol. Artinya channel yang paling bagus di sini. Nah, kalau kita lihat channel yang paling bagus pun karena dia tidak mengalami intersimbol interference ini. Karena apa? Dia frekuensi non selektif. Tapi ingat, karena yang time non selektif atau slow fading ini pun juga mengalami degradasi, yaitu apa? Loss of SNR gitu. Jadi karena yang terbaik dalam kanal nirkabel kita sebut kanal yang the bed gitu. The bed itu artinya dibandingkan dengan kanal yang bersifat fisik, misalnya kabel koaksial atau bumbung gelombang, apalagi dibandingkan dengan serat optik misalnya, ini masih akan lebih buruk gitu, karakteristiknya gitu, ya begitu. Nah kemudian saya naik kepada yang sebelah kanan atas dan sebelah kiri bawah. Nah yang kanan atas itu kita lihat di sini secara mode kanal signal time spreading. Ini dia masuk frekuensi selektif ini. Karena apa? Bandwidth dari kanal lebih besar daripada, bandwidth dari signal lebih besar daripada bandwidth kanal W0. Ini udah kanal yang bersifat intersimbol interference di sini. Yang ini. Yang kanan atas ini. Tapi dia time non selektif. Time non selektif karena ini. Periode simbol lebih kecil daripada time coherent channel. Artinya bentuk pulsa tidak mengalami distorsi di sini, tapi dia mengalami intersimbol interference. Maka disebutnya karena yang frekuensi selektif, time non selektif atau slow fading time non selektif itu. Kemudian yang sebelah kiri bawah ini karakteristiknya itu dilihat dari segi bandwidth. Ini bagus ini karena bandwidth kanal lebih kecil daripada bandwidth signal W lebih kecil daripada bandwidth kanal. Artinya spektrum dari signal masuk semua ke kanal. Tapi dilihat dari segi waktu ini kecepatan fluktuasinya periode simbol lebih besar daripada channel coherent time. Jadi kanal yang ada di kiri bawah ini masuk ke time selektif atau fast fading, tapi dia frekuensi non selektif, separuh-separuh gini, separuh baik, separuh buruk ini. Nah, ini disebut sebagai the worst gitu. Maksudnya the worst itu
karena yang lebih buruk lagi daripada bad gitu. Ya kan worse kan lebih jelek daripada bad gitu kan. Gitu. Ya. Jadi kalau cara yang paling bagus saja misalkan disebut sebagai the bad, maka yang lebih jelek daripada yang buruk kan ya the worst sebutnya gitu kan. Gitu. Nah, yang paling parah adalah yang ini. Karena yang disifati oleh ini time selektif dan juga frekuensi selektif. Time frekuensi selektif fading. Ini kenapa dikatakan lebih buruk lagi? Karena apa? Dilihat dari sisi bandwidth signal lebih besar daripada bandwidth kanal. Berarti dia terjadi selektif frekuensi ini, intersimbol interference. Dilihat dari sisi waktu di sini periode simbol lebih besar daripada channel coherent time dari channel. Ini fast fading. Ya fast fading, ya juga intersimbol interference. Maka time frequency selective fading itu disebutnya lebih jelek lagi pada the worst. Lebih jelek daripada the worst itu harusnya di sini, kenapa dituliskan the awful itu harusnya kan the worst, WORST kan. Anda bisa dalam bahasa Inggris kan, kalau bad itu buruk, kalau worst itu lebih buruk. Ini worst pakai WORST, worst, artinya terburuk gitu. Disebutnya itu awful atau ugly gitu ya. Nah, very very bad line. Nah, ini karena yang seperti ini sangat-sangat jelek ininya. Apa? Kinerja transmisinya gitu. Ya, begitu. Jadi nah, pertanyaannya sekarang setelah kita tahu bahwa karakteristik kanal itu sekarang jatuh kepada 4 kategori ya, yaitu time frequency non selektif, kemudian 3 kategori. Karena yang kedua ini frekuensi selektif, time non selektif akan setara dengan time selektif, frekuensi non selektif. Jadi time frekuensi non selektif karena yang paling mendingan lah gitu di nirkabel. Kemudian time frekuensi selektif karena yang paling buruk. Dan tengah-tengahnya ada ini frekuensi selektif, time non selektif atau time selektif, frekuensi non selektif. Ya, ada tiga kategori. Ya sebetulnya 4. Yang satu ini kira-kira setara. Yang salah satu yang selektifnya gitu. Nah, ini dua-duanya selektif. Ini dua-duanya tidak selektif. Nah pertanyaannya, kapan kita akan mengalami salah satu dari kanal ini? Tahu dari mana kita tahu bahwa kita kalau sedang menangkap signal dari suatu pemancar BTS misalnya dan kita yakin bahwa kita tidak punya kondisi yang line of sight ya. Kalau line of sight itu artinya hanya satu lintasan yang kita terima, itu nggak apa-apa walaupun lewat udara. Misalnya BTS-nya tingginya 150 meter gitu ya. Kemudian receiver-nya pun kita tinggikan lagi menjadi 80 meter gitu. Nah itu kan Fresnel zone-nya akan free kan, nggak terhalang oleh apapun. Kalau kita pemancar misalkan 150 meter tingginya, penerimanya 80 meter, saya yakin tidak ada pohon setinggi itu. Bahkan mungkin asal jangan ada gedung juga ya, gedung yang tinggi juga nggak ada gitu. Nah itu kan line of sight, artinya line of sight itu ya bagus, tidak ada multipath. Nah tapi kalau kita dalam konteks jaringan nirkabel menggunakan hanya diterima oleh setinggi telinga kita walaupun berdiri gitu kitanya 1,5 meter kan pemancarnya misalkan ada di ketinggian 40 meter gitu di situ ada gedung-gedung pohon dan sebagainya pasti kita akan mendapatkan pantulan-pantulan dari berbagai macam objek. Nah pertanyaannya bagaimana kita tahunya apakah pada jarak misalkan dari BTS kita ada pada jarak 1 kilometer misalkan itu dari mana kita tahunya kita berada dalam kanal yang ini? Apakah kita saat itu ada dalam time frekuensi selektif atau frekuensi selektif time non selektif atau time selektif frekuensi non selektif atau time dan frekuensi non selektif? Coba dari mana tahunya kita kalau kita berada pada suatu lokasi misalnya secara acak lah di suatu lingkungan BTS gitu. Misalnya BTS-nya di dekat Dago gitu simpang misalnya ada BTS di situ. Lalu kita misalkan dekat BIP di Jalan Merdeka di bawah misalkan menerima signal, taunya kita berada dalam salah satu kanal ini gimana? Ada bisa menjelaskan nggak? Coba supaya interaksi. Ada yang mau mencoba nggak menjawab? Dari mana kita taunya bahwa ini 2 pertanyaan dari saya.
Pertama, kalau kita berada dalam satu posisi tertentu dari BTS, yang yakin kita mengalami multipath, bagaimana kita tahunya kita berada dalam salah satu kondisi kanal itu, karakteristik kanal itu, gitu ya. Pertanyaan pertama seperti itu. Pertanyaan kedua, kalau kita berpindah lokasi, misalkan dari BIP kita pindah ke arah barat misalnya, BTS-nya tetap di Dago Simpang misalnya, kemudian kita bergerak dari BIP misalkan pindah ke dekat stasiun Kebon Kawung misalnya kereta api gitu. Nah, lalu apa yang terjadi dengan kanal itu gitu? Ada yang mau mencoba menjelaskan nggak? Silakan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak akan dihukum kan, bukan ujian ini. Channelnya berubah, Pak. Itu, channelnya berubah. Jadi kalau kita berpindah di satu lokasi, jawabannya bukan berubah, bisa berubah gitu. Ya, jadi jawaban Anda akan saya perbaiki. Channelnya bisa berubah, bisa juga tidak, gitu. Yang jelas kanalnya sudah lain kanalnya, tapi karakteristiknya dilihat dari segi yang 4 ini bisa beda, bisa sama, tergantung nanti gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, jawaban Anda tuh nggak salah ya, tapi yang paling tepat kalau kita berpindah dari BIP, pindah ke Kebon Kawung dekat stasiun kereta api untuk menangkap sinyal dari BTS Simpang Dago, itu kita taunya berada pada salah satu kondisi karakteristik itu, apakah yang kiri atas atau kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, itu betul-betul tergantung kepada, bisa, maksud saya gini, ya kemungkinan bisa berubah memang gitu ya. Tapi kalau sangat-sangat kebetulan misalkan karakteristik skenario transmisinya sama, kita bisa berada pada konteks yang sama di sini. Misalkan karena yang di BIP itu masuk kategori frekuensi selektif, time non selektif. Kebetulan juga misalkan karena di daerah yang lain, Kebon Kawung juga masuk kategori, bisa terjadi. Gitu. Tapi yang jelas itu merupakan dua kana yang berlainan. Gitu ya. Dua kana yang berlainan bisa memiliki sifat yang sama, bisa juga tidak. Nah, bagaimanapun kesimpulan kita di sini adalah kana radio, kana nirkabel yang bersifat non fisik ini, yang menentukan bandwidth, yang menentukan kecepatan atau cepat lambatnya fluktuasi, itu lokasi gitu. Bukan parameter dari medium udaranya, misalkan epsilon udaranya berapa, kemudian mu-nya berapa, sigma-nya berapa, seperti hanya kita menghitung karakteristik dari kanal fisik. Enggak begitu. Channel medium udara itu yang menentukan sifat-sifatnya, karakteristiknya, bandwidth-nya, redamannya, fluktuasinya, cepat lambatnya, adalah lokasinya di mana. Mudah-mudahan Anda bisa nangkap ya. Itu penjelasan definisi kanal dalam konteks kita bicara tentang kanal nirkabel. Ya, gitu ya. Oke. Yang mau bertanya silakan. Saya akan lanjut kalau ini masih ada beberapa topik sebelum bahan UTS. Kita merencanakan sekali lagi, saya lihat udah ada berapa orang sekarang. Mudah-mudahan hadir semua ya, atau diumumkan juga nanti oleh asisten. Kita merencanakan UTS itu hari Kamis depan ya. 15 Oktober tambah 7, 22 Oktober kita UTS. Nah, bahannya sampai kuliah hari Selasa nanti. Hari Selasa kita masih kuliah. Yang mau bertanya silakan, karena saya akan lanjut kepada topik yang berikutnya kalau tidak ada pertanyaan. Pak, ingin bertanya Pak. Silakan. Kalau pengen ada model channel yang the good, bisa nggak Pak? Ya, kalau Anda ingin, ya Anda cermat juga nih. Kalau kita ingin mengatakan channel yang bagus dalam konteks nirkabel ya, artinya nirkabel yang mengalami multipath. Tidak semua nirkabel mengalami multipath. Kalau saya katakan kalau nirkabelnya memenuhi persyaratan line of sight, maaf, kalau nirkabelnya memenuhi persyaratan line of sight, itu tidak jelek. Karena apa? Line of sight itu kita hanya menerima sinyal satu lintasan. Nah, sinyal yang diterima dengan hanya transmisinya melalui satu lintasan atau free space loss atau line of sight istilahnya dalam kuliah antena ya, itu sinyalnya bagus walaupun dia redamannya tinggi. Kalau dipancarkan misalkan 10 watt, biasanya pemancar 10 watt kalau jaraknya misalkan 10 km, tapi dia memenuhi persyaratan line of sight. Diterimanya misalkan hanya katakanlah 1 mikrowatt, kecil sekali. Nah, apa-apa. Itu channel itu bagus. Karena apa? Selama dia tidak mengalami multipath,
dia terbebas dari efek intersimbol interferon, frekuensi selektif. Juga dia terbebas dari efek fast fading, tidak ada fading, konstan signalnya. Kalau masalah besar kecilnya penerimaan akibat dari jarak kan tidak masalah. Selama level signal yang diterima oleh receiver itu masuk melebihi dari nilai ambang atau melebihi sensitivitas receiver. Receiver masih sensitif kepada sinyal itu, nggak masalah. Itu yang dicontohkan kalau dalam nirkabel itu dikatakan sinyalnya ada good gitu. Makanya dalam konteks komunikasi point to point, ya dalam jaringan AC juga ada transmisi yang melalui point to point. Contohnya hubungan antara BTS yang satu dengan BTS yang lain. Kan itu semua BTS yang ada di dalam suatu area itu terintegrasi kan, semuanya menuju ke sentral kan, baik melalui BSC ataupun langsung gitu. Ya node B gitu, melalui node B dari BTS, kemudian melalui BTS controller misalnya. Nah, link-link transmisi seperti itu dirancang supaya dia transmisinya memenuhi aspek line of sight. Gitu. Nah, itu karenanya bagus itu, tidak boleh multipath. Gitu. Jelas ya? Anda bisa terjawab nggak? Ya. Kan, kalau masih ada yang lain, tanya lagi. Ya. Kalau selama dia mengalami proses multipath, tidak ada yang dikatakan channelnya the good gitu. Artinya yang paling baik itu ya ini the bad itu gitu. Kalau mulai multipath. Gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Ini fading simulator akan saya postpone ya. Fading simulator itu kita bisa membuat simulasi dari kondisi channel fading itu. Yang paling terkenal untuk membuat simulator ini dari mulai mengembangkan model matematik ya, matematika modelnya, kemudian mewujudkannya atau merealisasikannya dalam bentuk simulator komputer, apakah mau pakai MATLAB, mau pakai C, mau pakai apapun yang bisa membuat programming dalam komputer terserah. Kemudian dia mengembangkan simulasi komputernya. Itu yang paling populer atau yang paling banyak digunakan, disebutnya metodenya JAKE, J-A-K-E gitu. Itu ada dalam buku William Jacques, Radio Engineering ya. Dan nanti akan saya jelaskan ini skripnya. Mungkin tidak sekarang karena nanti Anda harus paham dulu karakteristiknya, kemudian sifat-sifat yang lain dari multipath seperti apa, baru kita bisa memahami ini modul simulatornya gitu. Ini hasil dari simulator menggunakan hanya berapa baris sini, hanya sekitar mungkin kurang dari 15 baris ini simulasinya. Ya. Hasilnya seperti ini, sangat mirip dengan kondisi hasil pengukuran sebenarnya. Oke, ini chapter ini saya selesai. Saya akan segera pindah kepada topik yang masih menggunakan ini, tapi saya akan agak sedikit lari saja ya dalam file yang kemarin saya berikan, yang saya dapatkan dari kuliah di perguruan tinggi lain, tapi isinya sama. Jadi saya berharap Anda bisa cepat menangkap penjelasan yang akan saya bahas di sini. Saya akan ambil sekarang file yang ini. Nah. Juga nggak pindah itunya. Saya close dulu yang tadi ya. Oke, saya akan share file yang baru di sini. Ini harus lari saya karena waktunya terlalu banyak kalau bertele-tele, dan juga ini hanya duplikat atau penjelasan yang sama dengan yang udah kita lihat. Ini view-nya, ribbonnya saya buang. Oke. Saya besarkan dikit ininya. 125%. Oke, sudah muncul nggak file yang baru sekarang? Sudah, Pak. Oke ya, kita lihat ini ya sekarang ya. Jadi ini ya lecture 6, chapter 5, ini buku referensi mereka, Rapaport barangkali ini. Ya. Oke, jadi kita ini free space path loss, power decay, Touré model, ini model-model yang teoritis ya, ini kan? Saya waktu menjelaskan ada 3 model teoritis kan? Model free space loss, kemudian model bumi datar, sama model difraksi kan?
Nah, itu model teoritis. Kalau scattering, kemudian, maaf, ada Touré model itu nama lain daripada plan Earth. Jadi bumi datar itu ada yang menyebutnya Touré. Artinya Touré itu artinya yang satu ray signal yang direct signal, yang satu merupakan ray signal yang merupakan reflected signal. Jadi itu yang dalam file saya disebut sebagai bumi datar. Gitu. Oke. Ini kan rapidly changing signal characteristic primarily caused by movement and multipath. Ini Anda mesti cepat nangkap nih. Movement itu mobilitas, ya. Kemudian multipath itu lintasan jamak. Ini pejabat-pejabat sama saja sih sebenarnya gitu ya. Baik, nah ini silakan nanti dibacalah. Saya akan berhenti agak lama ketika ada hal yang esensial dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Kalau fading signal ini terjadi akibat dari refleksi dari tanah, kemudian dari surrounding building, udah berkali-kali saya bahas dalam kuliah ya, as well as scatter signal from pohon, dari people, dari tower, dari bus, dari apapun gitu ya, objek gitu ya. Nah, seringkali line of sight path is not available, jarang terjadi Price loss atau LOS jarang terjadi, walaupun bisa saja terjadi, ya. Sehingga the first multipath signal arrival is probably the side signal. Nah, kalau yang loss signal yang saya gambarkan dalam mode kan memang gambarnya ada satu path yang mulai loss, maka dia akan datang paling dulu. Karena apa? Jarak tempuhnya paling pendek kalau yang sinyal yang itu kalau ada gitu ya. Ini udah dijelaskan dalam file yang saya berikan dari hasil rangkuman saya. Oke, yang gini-gini saya silakan Anda baca lah. Ini melengkapi bacaan yang lebih komplit dari poin-poin yang saya berikan di file saya. Ini lebih jelas. Ya. Gambarnya pun ini sama dengan yang saya gambarkan. Nah, bedanya gambar yang ini dengan gambar yang tadi kan yang punya saya kan semakin kanan semakin turun kan. Yang ini kan gambarnya kan fluktuasi tapi relatif datar kan. Apa bedanya kira-kira nih? Kalau sumbu datar sumbu X-nya di sini disebutkan distance atau transmitter receiver separation. Ini. Jadi sumbu datanya itu jarak gitu. Bergerak dari jarak yang pendek mengarah ke jarak yang jauh. Atau dalam file saya ini distance dari mulai 0 km, 1 km, 2 km, atau meter, apapun namanya. Tapi gambar saya fluktuasinya, shadowing-nya ada, tapi semakin ke kanan semakin kecil ke sini nih. Nah, sedangkan ini semakin ke kanan relatif konstan. Apa kira-kira bedanya dengan mobilitasnya ini, gerakan usernya? Ada yang bisa jeli nggak? Siapa yang bisa menangkap pajal ini? Gambar saya tadi sama seperti ini, fluktuasi cepatnya ada, kemudian yang garis tebal di tengah yang hitam ada, tapi punya saya tuh ke kanannya turun ke sini gitu. Itu apa yang membedakan gambar yang di file saya yang turun dengan gambar ini yang konstan gitu, relatif konstan gitu. Apa? Kira-kira jawabannya apa? Mobilitas, Pak. Apa? Mobilitas. Silakan jelaskan lebih lanjut. Kalau yang slow fading-nya turun artinya jaraknya lebih jauh gitu, Pak. Menjauh dari transmitter. Ya. Yang ini? Kalau yang ini relatif nggak ada pergerakan, Pak, kayaknya. Oh, saya kira Anda udah bisa jawab ya. Artinya gini, kalau yang gambar saya tadi, itu arah gerakan mobilitas dari user itu radial dari BTS, menjauh keluar. Yang ini kemungkinan dia tangensial, melingkar dia. Kemungkinan besar dia melingkar gerakannya nih. BTS yang bagi disimpan, dia bergeraknya dari BP itu ke arah timur gitu. Sehingga rata-rata jaraknya dari setiap tempat yang dia lalui relatif konstan jaraknya kepada BTS. Ya, gitu kira-kira seperti itu jawabannya. Baik, lanjut seterusnya ini multipropagation. Saya kira Anda baca sendiri yang berpengaruh itu adalah kecepatan mobilitas, speed of mobile itu kaitannya dengan Doppler, ya. Kemudian yang multipath itu juga gerakan bukan hanya dari transmitter atau receiver. Dalam hal ini kan kalau transmitternya biasanya diam ya. Dalam konteks jaringan seluler itu BTS diam biasanya, yang bergerak itu usernya gitu. Nah, tapi dalam konteks kita mengamati multipath secara komprehensif, kita juga harus mengantisipasi. Jadi objek-objek yang memantulkan signal bisa aja objek bergerak gitu. Misalnya kalau kita berada dalam suatu keramaian kota, misalkan di daerah Semanggi gitu ya,
kita komunikasi di Semanggi gitu kan, di situ kan banyak eksposur jembatan layang, artinya surrounding object, reflektor yang memantulkan signal bisa aja benar bergerak, mobil yang sedang lewat gitu ya. Jadi ini kompleks kalau di suatu kota itu gitu. Beda dengan yang tidak ada objek yang mengalami mobilitas juga gitu. Oke, silakan dibaca terus ya. Ini mode kana ada SIRCHIM itu singkatannya adalah Simulation of Indoor Radio Channel Impulse Response. Nah, impulse response itu tadi saya jelaskan, kita mentransmisikan satu impulse, kemudian kita ukur di receiver terjadi berapa impulse. Gitu. Yang bawahnya SMR CHIM ini, Simulation of Mobile Radio Channel Impulse Response. Jadi yang atas itu indoor, yang bawah ini bukan indoor, artinya mulai makrosel, mikrosel, di luar, di outdoor lah ini ya. Gitu ya. Oke. Ini frekuensi Doppler, saya kira Anda sudah sering melihat di berbagai macam mata pelajaran SMP pun sudah mulai ini. Ya, Doppler, menghitung Doppler itu seperti apa. Kecepatan mobilitas V dibagi panjang gelombang lambda kali cos theta. Theta adalah sudut antara arah mobilitas terhadap arah transmisi gelombang. Gitu. Ya, terus berikutnya lagi, contoh misalkan untuk menghitung silakan Anda kerjakan. Kalau frekuensi carry-nya 1850 MHz, kemudian mobilitasnya bergerak dengan kecepatan 60 mph, tahu nggak apa mph? Miles per hour, Pak. Mile per hour, 1 mile 1,8 km ya. Silakan konversikan ke kilometer per jam, kemudian rubah menjadi meter. Jangan lupa ngitung V dibagi lambda supaya kita tidak terjebak dengan satuan yang dipakai. Jadi V udah aja apapun yang dipakai pada soal convert ke meter per detik gitu. Kemudian lambda kita convert ke satuan meter sehingga FD hertz satuannya. Jadi kalau diberikan misalkan MPH dan sebagainya, Anda jangan langsung masukin 60 gitu. Hitung dulu berapa meter per second ya. Silakan hitung di sini. Nah, bagaimana cara latihan untuk menghitung efek dari Doppler ini ya. Oke, Messi Doppler. Ini mobil radio channel. Ini respon ya. Tadi kan dalam kuliah saya minggu lalu nggak saya gambarkan bahwa kalau seandainya channel multipath itu dianggap sebagai suatu kutub 4, atau untuk yang gambar ini malah dia bukan kutub 4 nih, inputnya satu inputan, outputnya satu inputan gitu ya. Kita melihatnya channel itu biasanya disimbolkan dengan HT atau HT gitu, input signal XT atau XT. Kemudian outputnya YT atau YT itu. Nah, ini bagaimana respon dari ini gitu. Nah, ini lebih jelas, lebih ada gambarnya gitu. Saya waktu bicara kan hanya perbahasa saja. Mengatakan, bayangkan antara transmitter dan receiver itu ada suatu kanal yang dimodelkan seperti kutub kotak seperti ini gitu ya. Mau kutub 4, mau kutub 1 misalkan. Nah, ini sedikit ekspresi matematik di sini. XT kemudian dikonvolusikan dengan channel H. Nah, ini delay-nya digambarkan nih. Ini ada, kebaca nggak ada H, dalam kurungnya itu T, tau. Kebaca nggak di screen Anda? Kebaca, Pak. Nah, jadi H ini karena respon, fungsi dari T, dan memiliki delay spread tau, gitu. Maksudnya begitu. Jadi kalau ada dua argumen fungsi dalam suatu fungsi H dalam kurung T, tau, jadi H itu berubah kepada T, kepada waktu, dan dia memiliki tau, sekaligus untuk menggambarkan dia delay spread-nya, gitu. Ya, itu. Ya, ekspresi matematiknya ya dalam model-model buku-buku referensi yang membahas tentang kanal multipath seperti ini gitu. Ya. Oke. Ini dari respon tau-nya tadi itu. Jadi fungsi T-nya di sini tidak digambarkan, dia fluktuasi naik turun di sumbu vertikal. Nah, fungsi tau-nya ini ke kanan, sumbu waktunya dia akan menimbulkan banyak duplikat dari signal gitu, ya. Dalam 2 dimensi gerakannya kan ini 1 dimensi ke kanan atau ke samping. Nah, dalam kenyataannya kita harus punya 2 dimensi gitu, ini seperti ini. Bahkan 3 dimensi sebetulnya. Cuman dimensi ke atas yang sudah agak jauh dari tanah, tentu kan dia akan menerima banyak line of sight kan. Kalau kita misalkan naik ke atas di atas 300 km naik pesawat ya, dari pesawat kalaulah si BTS itu punya coverage ke atas ya nggak mengalami begini kalau di atas. Karena apa? Kalau tidak ada obstacle kan di atas nggak ada multipath. Artinya line of sight, sinyalnya konstan. Jadi makanya kita fokus ke 2 dimensi aja di sekitar permukaan bumi gitu. Namanya ini, nah ini disebut terrestrial supaya Anda ngerti apa komunikasi terrestrial itu artinya komunikasi
yang terjadi pada sekitar permukaan bumi, di mana morfografi atau ground cover, building and trees itu akan terlibat dalam skenario propagasi. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini digambarkannya berbentuk naik turunnya itu ke arah kanan, ke arah belakang, bisa fluktuasi. Karena di sini banyak objek. Objeknya nggak digambarkan. Ada gedung, ada pohon. Tapi ini respon sinyalnya seperti itu. Gitu. Ya. Nah, ekspresi matematiknya yang tadi jelaskan seperti ini, ya. H, fungsi kanal, ada argumen fungsi waktu dan argumen fungsi tau, delay spread masuk ke situ. Nah, gambaran ekspresinya begini. Ini. Nah, tau itu kan di sini ada delta, nah ini tau dikurangi tau i. Nah, i itu lintasan ke i, artinya lintasan ke 0, lintasan ke 1, ke 2 sampai ke n-1 atau kalau Anda biasanya orang informatika itu paham ya, kenapa suatu ekspresi sigma atau sum itu dimulai dari 0 gitu sampai n-1. Sedangkan kita kan kalau menunjukkan lintasan kan lintasan pertama, kedua, ketiga sampai ke n gitu. Tanyakan kalau Anda nggak setuju, tanyakan ke teman-teman di informatika. Kenapa kalau buat sigma ini dimulai dari 0 gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa begitu? Ini kan I itu menunjukkan nomor lintasan kan? Path gitu. Kenapa dimulai dari 0 sampai n-1? Kenapa nggak dari mulai 1 sampai lintasan ke n gitu? Anda suka gaul sama teman-teman informatika nggak? Index array dimulainya dari 0, Pak. Iya, tanyakan kepada orang yang terbiasa dengan bikin programming ya, kalau Anda nggak paham. Kenapa banyak kasus-kasus programming yang dimulai dari 0 gitu ya? Itu jawabannya ya. Baik. Oke, selanjutnya ini udah saya bahas juga waktu saya membahas perhitungan kasar. Ingat nggak waktu saya membahas bandwidth dari kanal secara kasar gitu, secara ya, belum menggunakan nilai RMS gitu. Ada angka 2 dibagi delta tau gitu, atau 2 dibagi tau maksimum gitu. Silahkan cross check dengan file yang saya berikan. Ya, ini ekspresi matematiknya supaya Anda bisa mulai mengenal bagaimana signal direpresentasikan dalam suatu persamaan matematik. Jadi kalau Anda sudah dibekali dengan konsep yang fundamentalnya, saya kira dengan menggabungkan knowledge Anda dalam menuliskan suatu persamaan gelombang, ya silahkan di sini. Karena dalam medan elektromagnetik 2 juga kan Anda bisa kan menggambarkan gelombang kan? E pangkat J dalam kurung omega T dikurangi beta Z tambah fasa gitu kan. Itu model eksponensial. Kemudian kalau Anda diminta dalam kuliah antena juga Anda diminta untuk menuliskan persamaan gelombang sinusoidal, misalkan bahwa NE itu medan E sama dengan N0 kosinus dalam kurung omega T dikurangi beta Z tambah fasa awal. Lalu kalau ada redaman di depan huruf cos kan ada E pangkat minus alpha Z gitu. Nah yang gitu-gitu Anda ungkap lagi secara lengkap. Silahkan Anda kalau mau dituliskan, kalau Anda akan terlibat dalam suatu simulasi ya mau tidak mau Anda mesti bisa menuliskan seperti ini gitu. Walaupun kuliah saya sebenarnya lebih kepada praktikal, menjelaskan ekspresi matematik ini adalah bentuk yang lebih praktis di jaringan aksi kabel gitu. Baik. Saya tidak akan terlalu berlama-lama untuk menjelaskan. Tapi jangan sampai saya nanti, wah ini misalkan kok ada equation-nya kok nggak dijelaskan gitu. Jadi ini tugas Anda untuk kembali mengungkap dalam bagaimana menuliskan suatu equation gelombang, baik dalam bentuk eksponensial maupun dalam bentuk fasor, ataupun dalam bentuk fungsi sinusoidal. Gitu ya. Oke, nah ini rumit kelihatannya memang, tapi kalau Anda sudah tahu itunya, prinsipnya, saya kira ini tinggal refer kepada buku referensi saja kalau untuk menuliskan secara model matematiknya. Ya. Baik, nah ini kalau kita lihat bentuk seperti ini bisa diinterpretasikan kepada situasi tertentu gitu, ya. Kalau ini delay spread yang seperti ini tuh, pertama kalau kita lihat delay spread lebih banyak dimunculkan oleh lintasan yang ke arah belakang gitu ini, ya. Karena ini ada 2 delay, dan ini kelihatannya lingkup-lingkupnya berbentuk jalan ini, ya. Jadi kalau kita melihat gambar seperti ini, yang di bawah tadi ini sporadis ini acak nih, ini berbentuk acak nih. Karena kan baik ke sumbu kanan maupun ke sumbu belakang, ini kira-kira ya tersebar secara acak gitu. Nah, tapi kalau ini delay spread yang ini membentuk suatu pola. Artinya apa? Ini kalau ke arah kanan dia hanya punya satu ini lintasan yang belakangan datangnya, lainnya tuh nggak signifikan. Gitu. Nah, tapi ke arah belakang, ke arah sana ini cukup banyak dan berdekatan. Artinya apa?
ini lingkungan propagasi berbentuk suatu yang ada homogenitas ke arah tertentu, ya, ke arah kanan itu homogen, dia hanya satu delay. Ke arah belakang ada banyak delay tapi juga homogen. Jadi kemungkinan besar ini pengukuran dalam suatu lorong gitu atau suatu jalan gitu. Kira-kira begitu ya tafsirannya. Baik, ini passband, kemudian udah saya jelaskan cukup panjang lebar kemarin bagaimana kita merepresentasikan transformasi Fourier dari suatu channel. Jadi channelnya H di sini, argumen fungsinya T dan tau. Maka kalau fungsi dalam time domain itu fungsi T maupun tau time domain itu kan, kalau kita masuk ke transformasi Fourier, keluarnya adalah domain frekuensi. Gitu. Nah, domain frekuensi itu simbolnya dalam buku literatur adalah H huruf besar, H huruf kapital, maka huruf besar. Jadi kalau channel dalam time domain itu H biasa, nah respon channel dalam frekuensi domain biasanya H kapital. Gitu. Ini passband, saya sudah jelaskan kemarin bagaimana kita melihat 90% korelasi, bagaimana kita melihat 50% korelasi seperti itu ya. Ini udah saya jelaskan. Kemudian contoh persoalan untuk menghitung apa? Ini pun juga contoh yang saya ambil kalau nggak salah. Coba Anda cek ya. Anda cek di file yang satu lagi dari saya. Kalau tidak salah saya menerjemahkan ini. Ada channel SIR CIM dengan SMR CIM. Ini kan ada delay-nya 100 mikrosecond, kemudian 4 mikrosecond, 64 second. Ini contoh yang saya berikan juga di file yang kemarin. Ya. Jawabannya ada di sini kalau Anda menjawab kemarin. Ya. Jadi contoh yang kemarin kan saya tidak jawab, hanya satu. Ini jawaban lengkapnya ada di sini, silakan dipelajari. Contoh berikutnya, nah saya ambil kemarin ini, tapi di sini ada. Ya. Jawabannya ada di sini. Untuk exercise lah, ada file ini digunakan untuk apa latihan Anda. Gitu. Oke, jawabannya tuh panjang nih jawabannya nih. Oke, kemudian berikutnya channel parameter multipart di sini, relative power amplitude, kemudian ensemble average dari many profile. Oke, ini ya kan. Nah, fluktuasinya seperti ini, kemudian kita mengambil suatu nilai threshold di sini berapa supaya kita bisa ini akan saya bahas di next topic mengenai level crossing rate ya, LCR, di mana kita mengambil suatu nilai threshold kepada level signal yang mengalami fluktuasi gitu. Nah, ini gambar yang bawahnya ini thresholdnya di sini. Nanti ini akan lebih jelas di topik yang LCR, level crossing rate dan AFD, average varying duration. Mungkin hari Selasa saya maksud. Ini rumus yang dipakai untuk menghitung nilai RMS dari delay. Ya, kemarin kan dalam file yang saya pakai tidak ada rumus ini, tapi Anda bisa temukan baik di buku rapaport langsung dalam buku referensi maupun dalam file yang ini ada nih cara menghitung tau rata-ratanya seperti ini, kemudian delay RMS-nya atau tau M, atau di sini malah tulisannya bukan tau M, di sini sigma tau gitu. Ini sama menunjukkan nilai RMS delay spread. RMS delay spread itu di sini sigma tau. Karena memang itu RMS itu sama dengan sigma gitu ya. Kemarin di file saya mestinya tau M gitu RMS itu. Sama ngitungnya seperti ini karena menunjukkan bilangan yang sama. Contoh-contoh ini daya ya, Pak? Ya? P tau K tadi itu dayanya signal ke K. Iya, dayanya ini. Jadi untuk menghitung tau itu kalau kita lihat kembali ke contohnya ini. Contohnya langsung saya tunjukkan. Nah, ini kan contohnya kan gini kan. Ini 0 dB, ini 0 dB. Nah, rumus ini bukan dalam dB. Rumus ini kita hitung dalam bilangan biasa. Jadi tugas Anda nanti kalau diberikan delay profile dalam level dB, ini nanti pembaginya 10. Karena daya ini sebut tegaknya itu bukan signal strength. Ini udah P kok ini. P itu power sebagai fungsi dari tau gitu. Power delay profile namanya, bukan signal. Power delay profile bukan signal strength power profile atau bukan medan gitu ya. Medan itu kan signal strength. Jadi ini udah power yang dibahas sini ya. Ini dayanya gitu. Kalau dalam dB dikembalikan ke bilangannya bukan dB berarti 10 yang dipakainya 10 log, bukan 20 log gitu. Paham ya? Udah ya? Ya, Pak. Oke, lanjut sekarang. Ini contoh-contoh yang kondisi daerah urban suburban, silakan Anda cermati ya. New York. Frekuensinya berapa, kemudian RMS delay yang ini kolom yang ketiga ini, angka-angka ini didapat dari hasil pengukuran di lapangan ya.
rata-rata lah, atau nilai rentangnya interval nilai antara 10 sampai 25 mikrosecond, antara 200 sampai 310 nanosecond ya, karena kan daerah suburban juga beda-beda kan. Suburban di New York sama suburban di Jogja kan mungkin beda gitu FP-nya delay profile-nya. Baik, contoh menghitung ini ada di sini. Kalau ini kan simple ya. Ada 2 delay, kemudian delaynya sama ini 0 dB dua-duanya. 0 dB itu kan 1 ya. Powernya 1, 0 mikrosecond delaynya, yang satu lagi powernya 1, delaynya 1 mikrosecond. Anda hitung. Itunya delay spreadnya RMS-nya. Lalu kalau untuk menghitung bandwidth, gunakan rumus yang 1/50 tau itu. Oke. Untuk yang paling exercise yang paling simple ini ada jawabannya nih. Baik, kemudian contoh yang berikutnya mungkin di sini ada beberapa contoh. Nah ini agak aneh memang, tapi bisa terjadi. Kenapa saya katakan aneh? Ini lintasan-lintasan yang mengalami delay spread yang lebih besar, levelnya lebih tinggi gitu daripada lintasan yang delaynya lebih kecil. Saya minta lagi penjelasan Anda gimana nih? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Kenapa delay profile dari lintasan-lintasan yang terdelay lebih lama, yang seharusnya dia lebih kecil, ini lebih besar? Ini contoh kasus apa nih? Contohnya. Coba. Ini aja nih, yang paling depan, yang delaynya 0, atau yang lintasan yang tercepat sampai ke receiver, ini, yang pertama ini, kecil levelnya. Yang kedua naik, yang ketiga sama dengan yang kedua, kemudian yang berikutnya malah tinggi gitu. Ini apa kasus ini? Kira-kira seperti apa propagasinya gitu di sini? Jelaskan nggak? Anda bisa menerjemahkan ke kondisi lapangan nggak? Siapa yang bisa jawab di sini? Salah nggak apa-apa, nggak akan saya usir dari Zoom ini. Interferensi konstruktif, Pak. Kenapa? Interferensi konstruktif, Pak. Enggak. Jangan. Kalau bilang interferensi konstruktif, berarti satu tiang ini merupakan penjumlahan. Ini bukan. Satu tiang menunjukkan level satu path. Gitu. Interferensi konstruktif itu nanti kalau ini dijumlahkan. Jadi yang 4 tiang ini disatukan setelah pakai equalizer, itu namanya konstruktif nantinya. Gitu. Itu justru cara kerja dari equalizer. Gitu. Cara kerja dari teknik mitigasi multipath, ada yang disebut dengan teknik ekualisasi. Memang nantinya ini digabungkan ini, dimasukkan kepada memori, di buffer, nanti menjadi fasanya kan menjadi sinkron kan. Nah, udah sinkron dijumlahkan, konstruktif nanti. Ini enggak, ini masing-masing tiang ini menunjukkan individual path. Menunjukkan lintasan sendiri-sendiri. Tapi yang ingin saya pahami, kenapa path yang paling di depan itu kan path yang paling pendek. Mungkin ini gelombang langsung gitu. Gelombang langsung. Tapi kenapa pendek? Powernya kecil gitu. Sedangkan lintasan yang lebih panjang, delaynya, mungkin dia mengalami pantulan atau jaraknya lebih jauh, powernya besar. Ini kasus seperti ini kira-kira seperti apa di lapangannya gitu. Coba pikirkan dulu. Mungkin yang pertama itu dia lewat konduktor, Pak. Ya betul-betul, saya ngerti maksud Anda. Jadi yang pertama ini ada kemungkinan jarak tempuhnya pendek, tapi dia melalui suatu gedung yang meredam, misalnya dia nembus gedung gitu. Jadi antara BTS ya, antara BTS dengan receiver itu jaraknya pendek, paling pendek. Tapi dia menembus penetrasi kepada gedung yang kebetulan Anda sebut konduktor itu gedungnya bisa terbuat dari tembaga atau baja gitu. Sehingga dia redamannya tinggi. Tapi jarak tempuhnya cepat dia itu. Nah, kemudian yang 2 ini mengalami propagasi biasa, yang 3 ini jauh tapi tinggi ini. Nah, apa nih? Ini mungkin dia melalui suatu lintasan yang tidak begitu banyak obstacle, sehingga redamannya kecil, ya, tapi dia jarak tempuhnya terjauh ini. Itu mungkin situasi seperti itu dicapai, gitu, ya. Mungkin sekali terjadi seperti itu. Gitu. Oke, ya udah paham ya kira-kira. Jadi kalau ada suatu gambar dari suatu konsep misalnya seperti ini, Anda harus mampu untuk membuat suatu interpretasi kira-kira dalam praktikal di lapangannya seperti apa gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini lebih bagus untuk contoh latihan Anda karena untuk menghitung nilai RMS dari delay profile ini tidak sederhana ini. Kita harus membuat pengalikan antara power dengan delay-nya. Nah, jawabannya ini. Nah, ini.
Tolong perhatikan di sini ada yang bisa terjebak karena yang paling depan ini delay-nya 0. Ini jangan langsung diabaikan. Memang di pembilang dia dikalikan dengan 0 kan jadi hilang. Tapi di penyebut dia masuk ini. Yang minus 10 dB itu kan 10 pangkat minus 1 kan? Ya. 0 dB kan 1. Minus 10 dB itu 10 pangkat minus 10 per 10. 10 minus 1 ini. Maaf. Yang pertama kan minus 20. Minus 20 dB itu berarti 10 pangkat minus 20 per 10. Berarti 10 per min 2 ini powernya. 0,01. Makanya di jawabannya di sini. Nah, yang di atasnya kan ini tidak ada. Di bawahnya ada nih. 0,01. Gitu. Maaf, yang di atasnya ada ini. Ya dari ini. Nah ini 0,01 kali 0. Kan ini tidak berpengaruh kan kepada penjumlahannya kan. Tapi di bawahnya ada 0,01 itu sebagai implikasi dari ini, dari rumusnya. Nah yang ini. Nah yang ini kan sigma dari power semuanya nih. Baik lintasan ke 0, semua lintasan dijumlah di sini. Gitu. Jadi hati-hati ya. Itu sering terjadi, ini mahasiswa yang ingin cepat menghitung, karena yang pertama itu sumbu datanya 0, nggak dilibatkan dalam perhitungan, salah itu. Gitu ya. Berarti ada, mesti dilibatkan. Oke, nah ini bandwidth-nya dengan kondisi seperti itu dapat 146 kHz. Nah, kalau saya tanyakan kembali, ini untuk GSM cocok nggak? Tanpa equalizer. 146 kHz. Masuk nggak GSM? Enggak, Pak. Jawabannya nggak. Tapi untuk AMPS masuk ini. Karena bandwidth satu channel AMPS, yang analog dulu generasi pertama, hanya 30 kHz. Jadi untuk sistem komunikasi analog generasi pertama, kondisi channel seperti ini nggak masalah, gitu ya. Tidak menimbulkan intersimbol interference. Dan juga kalau yang AMPS kan dulu ya sebelum digital ya analog kan tidak berurusan dengan intersimbol interference kan, gitu. Kecuali kalau AMPS yang versi digital dari Amerika ada, itu namanya DAMPS atau DAMS. Nah kalau DAMS itu AMPS-nya dibikin digital, tapi tetap bandwidth 30 kHz satu channel. Artinya kondisi channel yang mempunyai bandwidth koheren 146 kHz dipakai untuk AMPS yang versi digital pun itu tidak masalah gitu ya. Karena bandwidth channel lebih besar daripada bandwidth signal gitu. Itu konsep. Oke, baik, terus saya ini channel coherent time tadi barusan dijelaskan, silakan baca cara menghitungnya. Rumus yang tadi di file saya jelek, ini bagus ini rumusnya nih. Cara menuliskannya kan akar begini ya, bukan SQRT gitu ya. Ya tapi silakanlah Anda bacalah. Ini penjelasan yang disertai dengan ilustrasi gambar, Anda baca. Nah, ini penjelasannya, kita mengirim 0, 1 volt, kemudian kalau 1 minus 1 volt, simbol-simbol dalam modulator Anda silakan. Ini lebih rinciannya lebih jelas gitu, silakan baca ya. Ini skematik kondisi ini sama dengan gambar yang saya berikan di awal kuliah multipath fading di file saya. Anda ingat small scale fading itu ada ini, ya, ada 4 karakter kan? Maaf, ini bukan gambar di awal. Gambar yang tadi saya simpulkan. Gambar yang tadi saya simpulkan mengenai 4 kondisi matriks tadi itu. Ya. Kapan dia fast fading, kapan dia frequency selective fading. Kemudian ini fast fading, juga ini slow fading. Ya. Jadi ini flat itu non-selektif, kemudian frekuensi selektif berarti ya yang intersimbol interference, kemudian yang fast fading itu time selektif, kemudian yang slow fading itu time non-selektif, istilahnya begitu. Ya, silakan bandingkan aja. Definisi bandwidth ini hubungannya dengan delay profile, kita membandingkan antara bandwidth channel dengan bandwidth simbol. Di sini bandwidth channel disimbolkan oleh B subscript C, sedangkan bandwidth signal di sini digambarkan dengan B subscript S. Dalam file saya menggambarkan bandwidth dari channel pakai W0, bandwidth dari signal saya pakai W. Ya, jadi kalau ada perubahan notasi mungkin ini referensi bukunya beda, tapi konsepnya sama, membandingkan antara bandwidth signal terhadap bandwidth channel. Gitu. Lanjut lagi, ini channel coherent time ini, ya. TS itu adalah periode waktu satu simbol, sedangkan sigma tau di sini menunjukkan
channel dalam file saya, yaitu channel coherent time. Di sini dijelaskan juga apa artinya kalau periode simbol lebih besar daripada channel coherent time, itu artinya apa? Jawabannya ada di situ. Silakan Anda belajar bahasa Inggris kalau ini semuanya bahasa Inggris kan. Gambarannya ini untuk terjadinya distorsi, channel-channel yang kecepatan rendah berarti lebar. Kemudian ini channel yang bandwidth coherent channelnya yang dari multipathnya seperti ini. Nah, ini sebetulnya kalau kita dalam time domain, ini time domain itu spektrum yang channel yang lebar begini sempit jadinya. Sehingga ini masuk ke sini sebetulnya. Karena kita yang lihat di sini tuh time domain bukan frekuensi domain. Kalau gambar seperti dalam frekuensi domain, ini channel signal nggak masuk ke channel gitu. Jadi hati-hati juga melihat notasi ya. Kalau ini yang digambarkan di sini tuh kita H channel fungsi waktu, kemudian S signal fungsi waktu. Kalau signal fungsi waktu lebih lebar, artinya spektrumnya lebih sempit gitu. Karena kan frekuensi atau bit itu seper daripada time domain gitu. Nah, channelnya segini gitu ya. Oke, ini dalam bentuk frekuensi. Nah, frekuensi domainnya ini yang ini. Kelihatan nih, respon channel yang sempit dalam time domain itu lebar dalam frekuensi domain channelnya. Kemudian level signal yang lebar dalam frekuensi domain sempit dalam sinyal yang lebar dalam time domain sempit dalam frekuensi domain, sehingga semua spektrum dari signal masuk ke dalam channel. Artinya apa? Signal utuh ini, spektrum signal utuh di sini, tidak mengalami distorsi. Gitu. Oke, itu penjelasan secara teori teori resiprositas antara time domain sama frekuensi domain. Baik, nah ini untuk menjelaskan kapan dia masuk ke channel, kapan dia tidak masuk ke channel. Ini juga, nah ini yang kebalikannya. Kalau respon dari frekuensi dalam time domainnya seperti ini, signalnya seperti ini bandwidth signal lebih lebar daripada yang tadi ini. Karena Fourier transform dari S seperti ini, lebar SF-nya. Sedangkan channel yang respon time-nya seperti ini, respon frekuensinya sempit. Nah, ini signal seperti ini, SF lebih besar, lebih lebar daripada HF. Maka spektrum dari signal tidak semuanya bisa dipasbandkan ke HF. Dampaknya apa? Signal menjadi distorsi di sini. Ya, gitu ya. Ini penjelasannya lebih elaboratif nih, ada pakai gambar ini, lebih jelas. Baik, ini teknik mitigasi ada juga di sini sebagiannya. Saya juga akan ada satu file yang membahas tentang cara-cara mitigasi kanal fading. Nanti akan saya jelaskan di next topic. Ini juga sudah ada di sini, ada OFDM, orthogonal frequency division multiplexing atau modulation. Kemudian CDMA juga masuk ke dalam topik kita nanti. Baik, ini standarnya, standar OFDM. Oke, ini definisi fast fading apa? Ada sini. Slow fading ini apa? Oke, ini ringkasan dari gambar yang matrik yang 4 tadi. Flat fast fading. Istilahnya ya sedikit beda lah. Ini kan ada istilah flat fast fading. Artinya flat itu frekuensi non selektif. Kemudian fast fading itu frekuensi time selektif fast fading itu. Yang ini flat dan slow fading artinya flat itu frekuensi non selektif, slow fading artinya time non selektif gitu. Yang ini frekuensi selektif, kemudian time non selektif. Yang ini frekuensi selektif, time selektif. Ya, itu sama, cuma dibalik aja. Ini posisinya tadi di gambar saya di kiri atas, ini di kiri bawah. Sama, kategorinya ada 4 aja gitu. Konsepnya membandingkan antara channel coherent bandwidth dan time coherent channel dengan sifat signal. Jadi channel coherent bandwidth dan time coherent channel itu sifat channel. Kita bandingkan dengan sifat signal. Itu yang membuat kita membuat karakterisasi atau kategori dari kanal. Ya, gitu. Yang saya akan bahas sekarang mengenai ini topik baru ya. Topik baru dari file saya kebetulan belum membuat secara khusus untuk melihat distribusi dari signal yang small scale. Kalau yang signal yang large scale
yang efek shadowing dari signal rata-rata udah saya jelaskan PDF-nya 2 atau 3 minggu yang lalu, yaitu dia memiliki PDF yang masuk kategori normal dalam skala desibel, yang biasa kita sebut sebagai log normal PDF gitu. Log normal PDF mudah melihatnya, yaitu kita membuat signal dalam satuan logaritma desibel, baik itu dBm atau dB watt. Nah, signal yang sudah dikonversi menjadi unit dBm atau logaritma, kita bikin distribusinya, maka dia akan mengikuti distribusi normal. Nah, kalau sudah dapat distribusi normal, kita akan sangat lazim menggunakan tabel normal, tabel Z istilahnya, untuk melihat akumulasi dari PDF itu kan jadi peluang kan. Kalau suatu fungsi PDF kita integrasikan ke arah variabel fungsi itu, maka yang kita dapatkan adalah fungsi peluangnya atau CDF, Cumulative Distribution Function. Nah, sayangnya kalau kita bekerja pada PDF normal, integralnya bukan integral yang bisa dikerjakan langsung, ya. Karena fungsinya kan ada hasilnya itu complementary error function. Dalam buku referensi kan juga disebutkan kalau kita menghitung karakteristik transmisi error gitu ya, bit error transmission, BER gitu. Nah, itu karena Gaussian noise-nya bersifat PDF-nya bersifat normal atau Gaussian, maka integral dari noise untuk menghitung BER dari suatu sinyal digital itu hasil dari integral fungsi PDF Gaussian itu menghasilkan fungsi complementary error function ya. Atau dalam buku-buku referensi tentang komunikasi digital itu disebut Q function ya. Anda pasti sudah pernah lihat itu Q function itu apa gitu. Nah, caranya mungkin sekarang di internet mungkin udah banyak kalkulator untuk menghitung integral yang seperti itu. Tapi kalau zaman saya kuliah dulu, saya lebih merasa nyaman kalau lihat aja tabel Z gitu ya, untuk menghitung luas areanya. Luas area itu artinya fungsi peluangnya. Nah, saya jelaskan lagi sekarang kalau karena yang fluktuasi cepat, yang gambarnya ini ya. Nah, karena ini kan fluktuasinya cukup tinggi. Ini kalau signal sudah dikonversikan ke dalam dB, ini sumbu tegaknya itu signal level dalam kurungnya dB about the RMS gitu. Nah, kalau kita signal yang langsung diterima secara multipath dikonversi ke nilai dB, maka kalau kita perhatikan gambar ini, fluktuasinya itu ini 0 itu 0 dB itu kan 1 kan? Artinya 0 dB ini sumbu yang saya gerakan cursor saya ini adalah signal rata-ratanya gitu. Nah, signal-signal yang fluktuasi ke atas atau melebihi atau superposisi yang konstruktifnya, senang saya tadi ada mahasiswa yang mengatakan kata-kata konstruktif, artinya penjumlahan dari multipath itu menghasilkan superposisi yang saling menguatkan signal. Maka dia beberapa lokasi menghasilkan level signal sampai, tapi nggak tahu tinggi nih. Dari nilai RMS-nya 0 di sini, 0 dB atau 1, dia hanya sampai sekitar 5 atau ini mungkin 6, sebelah kanan mungkin ini sampai 7, 8, ini nggak begitu jauh gitu. Dibandingkan dengan level signal yang mengalami fading ke arah destruktif gitu. Jadi kalau kita lihat sebaran atau fluktuasi ini, memang ada beberapa lokasi di mana hasil superposisi signal multipath itu menghasilkan konstruktif ke atas gitu ya, sampai levelnya sampai di sini tidak ada yang mencapai 10 ya. Hanya sampai ya di atas 0, yang di atas 5-nya pun hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 kali nih, jadi 5. Tapi yang destruktif atau yang superposisinya menjumlah ke arah negatif dB, negatif dB itu kan kecil 1 kan, kalau 0 dB itu 1, kalau kecil 1 kan negatif dB-nya. Kalau kita perhatikan jauh lebih banyak daripada dibandingkan dengan signal yang mengalami konstruktif gitu. Artinya apa? PDF seperti ini. Artinya PDF ini tidak normal atau bukan PDF normal ini. Karena kalau kita menggambarkan suatu kejadian distribusi yang normal, maka terjadinya
konstruktif dan destruktif, kira-kira akan seimbang. Ya. Jadi kalau misalkan signal yang shadowing atau yang skala besar, artinya receive signal dalam konteks kita sudah convert ke dBm, digambarkan seperti ini, maka simpangan-simpangan ke arah positif dengan ke arah negatif itu kira-kira akan seimbang. Makanya gambar dari fungsi PDF-nya itu merupakan fungsi yang berbentuk gunung di mana dia simetris gitu. Nilai min-nya di tengah 0, nilai positifnya dengan nilai negatifnya dia akan selalu simetris. Artinya apa? Fluktuasi-fluktuasi ini akan seimbang. Nah, sedangkan yang ini, yang skala kecil, tidak seimbang. Nah, ini ternyata kalau kita ikuti referensi, mereka membuat pengukuran di berbagai macam kondisi, lalu setiap hasil pengukuran dibikin PDF-nya, membuat PDF kan, Anda tahu kan? Kita sampling. Kalau kita akan membuat PDF dari gambar hasil pengukuran seperti ini, kita harus sampling sebanyak-banyaknya. Kemudian setiap sampel kita bikin histogram atau kuartil-kuartil, ya. Dibikin semacam level-level tertentu, nanti dikelompokkan. Nah, nanti hasilnya kita gambarkan itu regresinya gitu. Nah, gambar seperti ini cenderung lebih banyak ke arah yang kecil dibandingkan ke arah yang besar. Nanti itu bentuk dari PDF-nya akan seperti ini. Ya. Nah, ini gambarnya disebut sebagai PDF yang mengikuti pola Rayleigh namanya. Fungsi PDF Rayleigh. Nah, kenapa gambarnya begini? Nah, nilai rata-ratanya ini ada di tengah di sini. Kenapa kita menganggap Rayleigh? Bahkan mungkin gambar yang lebih mewakili akan lebih gemuk di sebelah kirinya. Maksudnya begini, kalau kita membuat suatu interval area di sini, misalkan kita bergerak kira-kira setengah senti ke sebelah kiri dari sigma gitu. Nah, ini kan kalau fungsi PDF kan bukan fungsi peluang. Fungsi peluang itu artinya integral dari PDF gitu. Nah, jadi kalau kita membuat jarak misalkan dari sigma kira-kira ya hampir 1 senti lah, ada titik ini kecil di sini, tarik garis ke atas, kemudian kita arsir daerah itu. Nah, luas daerah yang diarsir ini luasnya merupakan peluang dari nilai R ini kan variabelnya R ya. Nah, kalau kita gambar antara 0 dan sigma ada titik di tengah nih. Nah, tarik garis ke atas, kemudian kita integralkan, artinya menghitung luas ini. Kemudian kita bergerak ke kanan satu langkah yang sama jaraknya, ya, dari sigma ini kanan ini, tarik garis ke atas. Kemudian kita arsir juga di sini, ya, diarsir di sini. Nah, kalau PDF-nya seperti ini, mana yang luasnya lebih besar? Sebelah kiri sigma atau sebelah kanan sigma? Ada yang bisa jawab nggak? Ini fungsinya kalau kita lihat, tidak simetris. Kalau simetris kan kelengkungan dari 0 ke puncak, dari puncak ke bawah akan simetris. Ini enggak, ini agak gemuk ke sini. Ini agak skew gitu. Skew itu cenderung mendorong ke kiri gitu. Jadi kalau kita membuat suatu interval, katakanlah ini yang saya gerakkan cursor itu sigma low, sigma yang rendah, maka luas antara sigma low sampai sigma adalah peluang dari level sigma berada pada level antara sigma low sampai sigma gitu. Itu luasnya ini. Kemudian saya juga membuat suatu batas area ke kanan. Ini sigma sampai sigma high gitu, sigma kanan di sini gitu ya. Kita hitung luasnya ini. Ini yang dari sigma tengah sampai ke sigma high kanan disebut sebagai peluang signal R berada pada level antara sigma sampai sigma high gitu. Nah, ini kan kalau jaraknya sama ke kiri ke kanan, mana yang akan menghasilkan luas yang lebih besar, yang kiri atau yang kanan? Kayaknya kalau jaraknya segitu masih sama deh, Pak. Ya, memang ini gambarnya tidak terlalu bagus ya, karena ini simetris. Tapi kalau saya coba tarik ya, misalkan agak bagus ya. Nah, misalnya digimanain ya. Memang ini Anda agak susah, tapi secara prinsipnya aja, jangan melihat kondisi real gambarnya. Ini memang gambarnya kurang bagus karena kelihatannya gambarnya masih lebih cenderung atau lebih dekat ke simetris. Tapi kalau kita lihat, saya susah menggambar ya. Kalau di kelas biasa saya bisa langsung di papan tulis saya gambar gitu. Jadi ini
Jadi gambar yang sebenarnya itu lebih gemuk ke kiri gitu. Ini gemuk ke sini nih, ini. Nah, yang ini kurus ke sini gitu. Nah, gitu. Gambar yang baik itu gitu. Sehingga kita bisa simpulkan kalau kita mengambil suatu area yang sama, sebelah kiri itu kan sebelah bawah dari nilai min kan, sigma kan. Nah, sebelah kanan, sebelah atas. Nah, maka kalau ini cenderung gemuk ke sini kurvanya dan cenderung kurus ke kanan, luas area untuk interval yang sama ke kiri dan ke kanan, mana yang luasnya lebih besar? Luas yang kiri, Pak. Luas yang Lebih kiri gemuk. Iya betul. Kalau gambarnya betul pasti luas. Karena yang kiri kan cenderung gemuk, cenderung cembung gitu ininya. Nah, kalau Anda sudah bisa membayangkan ada gambar yang lebih representatif seperti itu, apa artinya? Luas yang kiri lebih besar luas kanan itu. Artinya, luas yang kiri itu kan sebelah kiri dari nilai sigma, artinya kita menghitung peluang sigma berada di bawah 0 ini, ke sini. Kemudian luas area yang sebelah kanan, itu sigma di atas sigma ini. Artinya kita menghitung sigma-sigma yang sebelah atas 0 ini. Kalau dari sini kan jelas kelihatan, ya. Terjadinya sigma yang lebih besar daripada 0 atau sebelah kanan ke atas di sini, itu lebih sedikit dibandingkan dengan terjadinya sigma dengan level sebelah bawah dari nilai 0. Artinya di gambar yang tadi, ini ke kiri ini. Lebih banyak ini, lebih mungkin peluangnya. Jadi fungsi peluangnya lebih besar di sini gitu, yang kiri. Artinya apa kesimpulannya? Sigma hasil perjumlahan dari multipart skala kecil cenderung lebih berpeluang mengecilkan levelnya ketimbang membesarkan. Nah, implikasi lebih jauh cenderung merusak gitu. Sigma yang setelah dijumlahkan misalkan akan cenderung lebih most likely akan lebih mengecilkan signal, berarti signal itu cenderung rentan terhadap noise. Karena apa? Secara statistik signal itu akan lebih kecil daripada sinyal rata-ratanya gitu, ya. Itu pengertiannya. Cuman ya di sini tidak simetris gitu ya. Bukan seperti yang pada skala besar yang Gaussian atau yang normal. Oke, itu ya. Nah, persamaan dari relik itu ini. Jadi di sini kalau kita sebut R itu adalah level sigma yang diterima. Ini saya tekankan, apakah R itu daya atau sigma strength? Jawaban di sini R itu adalah sigma strength. Jadi medan yang dihitung. Kalau kita akan mengukur dayanya, kita harus mengkuadratkan ini. Memang notasinya di sini P ya, notasinya di sini P, tapi R di sini adalah menunjukkan sigma strength dalam rally gitu. Jadi amplitude kan bukan power maksudnya. Ya. Jadi untuk yang skala kecil, pertama kita mendefinisikan R itu adalah sigma gelombang E-nya, medan listriknya gitu, atau medan magnetnya terserah, salah satu. Ya, bukan powernya. Memang di sini pastinya P di sini bukan singkatan dari power, tapi probability gitu. Probability dari variabel R. R itu receive signal strength, ya. Kalau kita mau mengukur dalam bentuk watt, dalam bentuk power, kita harus mengkuadratkan ini. Kuadrat dari ini gitu. Ya, gitu ya. Yang kedua, nilai R di sini bukan dalam dBm, bukan dalam log. Jadi R dalam satuan milivolt per meter, satuan kuat medan, ya, atau gelombang, satuan gelombang medan listrik atau medan magnet. Gitu. Jadi R itu adalah medan listrik atau medan magnet yang satuannya bukan dalam desibel, bukan dalam dBm atau bukan dalam dB volt, bukan. Jadi dalam milivolt per meter aja di sini, ya, tuh ya. Nah itu notasinya. Keuntungannya apa? Keuntungan dari bentuk PDF relik ini. Keuntungannya itu nanti ini kan gambar dari PDF ini adalah ini kan. Nah kalau kita ingin tahu misalkan berapa peluangnya signal berada pada level antara 0 dan sigma, gimana ngitungnya? Berapa? Tadi kan kalau yang skala besar, yang Gaussian atau normal, di sini kan levelnya nilai tengahnya ke kirinya sama ke kanan simetris. Artinya kalau ditanyakan berapa peluang signal di bawah nilai min dengan peluang signal di atas nilai min, karena simetris dia sama-sama 50%. Kalau yang Gaussian normal. Nah, yang ini kalau kita akan menghitung
berapa peluang signal, receive signal dalam kondisi multifase berada pada level lebih kecil daripada nilai sigma-nya, nilai min-nya sini. Jawabannya kita harus mengintegralkan fungsi ini. Integral di sini pakai dr di sini. Tapi saya tanya, batas integralnya bawahnya apa? Batas integral atasnya apa? Kalau kita ditanya untuk peluang signal berada pada level di bawah nilai min gitu. Integral dari ini apa batas bawahnya, apa batas atasnya? Coba kalau saya gambarkan tanda integral di sini, di bawahnya apa, di atasnya apa? Untuk tujuan kita menghitung peluang level signal berada pada nilai antara 0 dan sigma atau di bawah sigma lah. Karena di sini, 0 sama sigma, Pak. nah, 0 sampai sigma di sini. Iya, Pak. Nah, jadi integral 0 sampai sigma. Demikian juga kalau kita mengambil angka tertentu, misalkan angka ini misalkan setengah sigma, nah, ini kan antara 0 dan sigma ada titik di sini. Berapa peluang level signal berada pada level antara setengah sigma sampai sigma? Integralkan aja fungsi PDF ini, relik ini, dengan batas integral, titik ini berapa sampai sigma. Gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar yang ini, artinya kita bisa membuat semacam increment. Berapa peluang level signal misalkan antara minus 5 dB sampai 0. Nah, artinya kita menghitung ini. Menghitung signal-signal yang berada pada interval bin atau interval skala antara minus 5 sampai 0. Hitung ada berapa sinyal sini gitu. Terus kalau diminta misalnya berapa peluang level signal berada pada level antara minus 25 sampai minus 20, kita hitung interval ini di sini. Ada berapa signalnya gitu. Kan gitu kan? Cara menghitung ini kan, menghitung fungsi peluang dari PDF gitu. Mengintegralkan dari sini. Ya. Saya tanya Anda kemampuan Anda untuk menghitung berapa nilai rata-rata dari signal ini sekarang? Berapa nilai rata-rata dari signal ini? Pakai ekspektasi, Pak. Nah, ekspektasi. Rumus ekspektasi untuk variabel R di sini apa? Sebutkan coba. Berarti integral dari apa? RPR, Pak. Kalikan dulu dengan R di sini. Iya, Pak. R dikalikan dengan term ini. Ini PR kan? Nah, gitu. Jadi kalau fungsinya X, ekspektasi dari X itu adalah integral dari X dikalikan dengan PDF dari X gitu. Nah, jadi sekarang kalau akan menghitung nilai rata-rata dari variabel R ini adalah integral dari R dikalikan dengan suku ini semua gitu. DR. Batasnya dari ujung ke ujung. Dalam hal ini karena signal tidak pernah negatif, karena ini kan bukan logaritma ya. Ingat, ini bukan logaritma. Nah, di sini banyak kekacauan yang mungkin terjadi. Memang digambarkan dalam bentuk ini kurva, biasa kita dalam komunikasi itu pakai dBm. Ya, atau dB atau apapun logaritma. Logaritma untuk bilangan yang kecil satu itu minus gitu. Padahal signalnya tidak pernah minus. Ini kan signal strength. Signal strength nggak pernah minus. Gitu. Kenapa jadi minus? Karena signal yang levelnya lebih kecil daripada 0 dB atau negatif dB, itu signal yang lebih kecil dari 1 gitu. 0 dB itu 1. Makanya ini punya negatif. Tapi kalau kita akan mengintegralkan ke sini, ya semua nilai itu di sini R tuh nggak ada nilai negatif gitu. Karena ini bukan nilai dB. Nilai negatif dB itu kalau dikompresikan ke bilangan biasa akan jadi positif, tapi positif yang lebih kecil dari 1 gitu. Ya, sehingga nilai ekspektasi di sini integral dari 0 sampai tak berhingga R dikalikan dengan ini, rumus ini. Itu nilai ekspektasi dari R rata-rata. Oke. Nah, ekspresi yang paling bawah juga coba cermati ini. Apa artinya peluang probability signal does not exceed predefined threshold level R. Misalnya begini. Misalkan begini sekarang. Ini tolong pegang ya. Kalimat terakhir, baris terakhir nih. Probability that signal does not exceed predefined threshold level R. Kalau kita bekerja pada signal ini, ya, ini. Misalnya begini, saya punya suatu receiver, di mana receiver itu akan bisa mengolah signal yang levelnya tidak kurang dari minus 5 di sini. Dalam satuan dB di sini. Nih. Jadi saya membuat suatu nilai threshold minus 5. Minus 5 itu berarti kalau dalam signal yang bukan skala dB,
artinya 10 pangkat minus 5/10 kan? 10 pangkat setengah kan? Artinya kalau minus 10 pangkat minus setengah, artinya 1/10 pangkat setengah, 1/3. Nah, saya punya receiver dengan nilai sensitivitas mampu mendeteksi signal yang tidak kurang dari minus 5 dB atau tidak kurang dari minus 1/3 volt. Gitu. Nah, untuk menghitung itu, maka di sini kita taruh minus 1/3 volt itu sebagai R, nilai ambang. Nah, kemudian kita hitung peluang nilai R, di mana dia lebih kecil atau sama dengan R. Gitu. Nah, kalau integral dari sini kan, ini sebetulnya mudah integralnya. Karena kenapa mudah? Karena bilangan di depan eksponen, ini R dibagi sigma kuadrat, itu merupakan turunan dari eksponen ini. Nah, kalau fungsi ada relasi antara eksponen dengan fungsi di sininya, integralnya menggunakan metode apa? Apa? Saya cek Anda kalkulus masih ingat nggak? Parsial, Pak. Hah? Apa? Parsial, Pak. Ya bisa parsial. Bisa parsial, tapi juga kita bisa substitusi. Kita membuat misalkan U itu ini. Nah, itu parsial atau apa? Atau substitusi ya? Ya, prosesnya integralnya bisa parsial, tapi langkah awalnya kita bisa menggunakan substitusi. Artinya kita mengambil variabel baru, misalkan U ya. Kalau kita definisikan sebagai U sama dengan minus R kuadrat 2 sigma kuadrat, maka DU/DR kan ini 2R dibagi 2 sigma kuadrat kan. Nah, R per sigma kuadratnya kan bisa mensubstitusi ini. Artinya apa? Integral ini adalah kita nggak perlu menggunakan tabel atau perhitungan yang kompleks. Karena integral ini closed form ini. Kalau kita mengintegralkan PDF relic, ini kita bisa hitung secara manual integralnya. Ya, silakan Anda kerjakan ini untuk mengecek bahwa integral ini bisa dihasilkan secara closed form. Closed form itu artinya bisa ditulis tangan, langkah-langkahnya bisa langsung dapat hasilnya gitu. Nah, sehingga tadi itu peluang suatu signal tidak melebihi fungsi level R, kita bisa mengintegralkan artinya, oh maaf. Saya salah tadi. Tadi saya waktu masih ada ya sebentar lagi. Tadi saya salah, saya untuk melihat contoh yang dimaksud di situ mengatakan suatu receiver di mana tidak boleh kurang dari minus 5 gitu ya. Nah, salah. Yang dimaksud dengan kalimat ini, probability that signal does not exceed predefined threshold level R, artinya peluang signal tidak lebih tinggi dari R. Artinya di gambar ini, kita harus menghitung, kalau R-nya tadi dianggap sebagai minus 5 dB, berapa peluang signal levelnya di bawah minus 5 dB semua gitu. Jadi kita menghitung peluang level signal dari minus 5 dB ke bawah di sini. Melihat peluang signal itu maksimum minus 5 dB gitu. Artinya apa? Kita mengintegralkan dari 0 sampai R sampai minus 5 dB ini. Minus 5 dB itu 10 pangkat minus 5/10 atau 10 pangkat minus setengah atau 1/10 pangkat setengah dari PR. Hasilnya ini hasilnya. Silakan. Nah, makanya ini. Nah, ini kenapa integral dari PR ini ya menjadi ini? Karena apa? Ini hasil dari integrasi metode substitusi parsial tadi. 1 dikurangi eksponen dari minus ini. Jadi ini hasilnya langsung didapat dengan variabel R. Kalau R-nya minus 5 dB, berarti R-nya 1/10 pangkat setengah. Kalau R-nya misalkan disebutkan tadi minus 10 dB, misalkan di sini, ya, minus 10 dB berarti signal R itu 10 pangkat minus 1, 1/10-nya. Gitu. Ya. Jadi mudah menghitung peluang dimanapun kita akan ngecek suatu posisi, integralkan aja, dan integralnya bisa dihitung langsung. Gitu. Oke, waktunya udah habis. Saya berikan kesempatan bertanya 1 menit. Ya kan? Sudah mau ada. Ya. Tadi itu yang gambar sebelum ini. Mana? Yang sebelum. Ini? Nah, ini. Iya, Pak. Ya. Itu signal level satuannya kok dB ya, Pak? Ya bisa aja. Karena mengubah dari dB ke bukan yang dB kan tinggal pakai operator 10 log aja kan? Atau eksponen pangkat 10 kan? dBm ya maksudnya?
Apa maksudnya? Oh, yang ini. Ini dB itu tidak menyebutkan apa. Kalau ini misalkan tadi ini sebetulnya gini, kalau kita mengatakan bahwa signal itu relay itu dalam satuan volt ya atau millivolt, ini sebetulnya dB millivolt gitu, yang ini. Jadi kenapa tidak disebutkan? Karena ini skala dB ini relatif sebetulnya. Jadi harusnya memang kalau kita menyatakan definisi ini dalam bentuk millivolt, maka ini dB MV harusnya. Tapi kan saya katakan tadi bisa juga kita mengambil magnet kan ini, medan magnetnya sama kan? Bisa juga ini misalkan dikatakan dB ampere gitu. dB miliampere per meter gitu. Bisa aja begitu. Jadi memang kalau kita konsisten untuk mengatakan secara benar, satuan signal itu harus ada ujungnya. dB itu dalam bentuk dB apa gitu? Apakah dB watt kalau power kan? Kalau tegangan dB volt atau arus dB ampere gitu. Harus ada nama itunya. Tapi ini karena relatif ya, maksudnya di sini bisa medan magnet, bisa medan listrik yang digambarkan. Yang jelas bukan power. Maka dB di sini sementara dilepas dulu gitu untuk mengatakan unitnya gitu. Ya. Betul, Anda pertanyaannya betul gitu. Harusnya kalau level signal kita mengatakan unitnya apa gitu. Jadi kalau Anda akan melihat contoh ini sebagai medan listrik, maka dB ini maksudnya dB milivolt per meter gitu. Jawab ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira udah mau ada di sini. Kita selesai kali ini. Hari Selasa, mohon Anda bisa masuk ya, karena ada bahan yang penting untuk kita bahas. LCR dan participating duration untuk bahan masuk ke bahan UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Selasa.